asas pemilu. Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan, dan kesalahpahaman. Asas-asas pemilu dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Asas langsung, yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit, dapat langsung memberikan suaranya di kediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang. 2. Asas umum, yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja, tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan, dan status sosial seseorang. Pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani dan rohani. 3. Asas bebas. Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal di luar negeri. Pemilu dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur izin yang resmi dari pihak pemerintah negara itu sendiri dan duta besar. Setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain. 4. Asas rahasia. Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain, bahkan pada pihak panitia sekalipun, agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan, dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. 5. Asas adil. Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi, ada beberapa oknum dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yang membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu, yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis. Perlu diketahui bahwa pemilu memiliki waktu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Batas waktu akhir memilih hak ini untuk mempermudah penghitungan suara secara serentak di semua provinsi di Indonesia dan yang ada di luar negeri. 6. Asas jujur. Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya, tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman, orang tua, atau lewat perantara lainnya. Ketika penghitungan suara dilakukan, maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat, dan secara langsung. Sejarah pemilu di Indonesia. Secara historis,
sebanyak 17 kali. Latar belakang dari terselenggaranya pemilu di era reformasi adalah melemahnya pemerintahan Orde Baru hingga turunnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 serta terjadinya peralihan kekuasaan ke era reformasi pada akhir tahun 1980 dan awal 1990. Hampir seluruh belahan dunia dilanda oleh angin besar proses demokratisasi. Demokratisasi sering dikaitkan dengan persoalan negara otoriter dan rezim fasis atau militeristik. Pemilu Mei tahun 1997 yang diselenggarakan oleh pemerintah Orde Baru menjadi pemilu paling rusuh serta memakan korban jiwa, menteri, dan nyawa paling banyak. Selain itu, terjadi protes dan aksi anarki dari masa pendukung. Pada tanggal 14 Maret 1998, Soeharto membentuk kabinet barunya. Dan setelah pemilihan umum legislatif 1999 melalui sidang umum MPR, dalam pemilihan presiden terdapat dua calon, yaitu Megawati Soekarno Putri dan Abdurrahman Wahid. Pemilihan presiden 1999 lebih demokratis dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan pada era reformasi. Pada pemilu 2004, pertama kalinya ditetapkan pemilu sebanyak dua kali, yaitu pemilu pertama, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD atau anggota legislatif yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 15 April 2004, dan pemilu yang kedua yaitu pemilu Pilpres yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, tetapi dapat dilakukan dalam dua putaran jika tidak ada capres yang memenuhi suara lebih dari 50%. Tahun 2009 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan tanggal 9 April 2009 dan pemilihan presiden pada tanggal 5 Juli dengan satu putaran. Penyelenggaraan kampanye parpol peserta pemilu dan calon legislatif dilakukan sejak tanggal 11 Juli 2008 atau memiliki waktu tenggang selama 9 bulan. Terjadi perubahan masa kampanye dalam pemilu 2009 dari pemilu sebelumnya, yaitu dari 1 bulan menjadi 9 bulan. Tahun 2014 disebut sebagai tahunnya politik di Indonesia. Karenanya tahun ini merupakan tahun momentum pesta demokrasi terbesar yang selalu dilaksanakan 5 tahun sekali di Indonesia, yaitu pemilihan legislatif pada 9 April dan pemilihan presiden pada tanggal 9 Juli mendatang. Pada tahun 2014 ini, berbagai harapan masa depan hadir dalam benak masyarakat Indonesia. Persoalan kesejahteraan, kesenjangan sosial, penurunan angka kemiskinan, pendidikan gratis, akses pelayanan kesehatan yang mudah dan terjamin, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya diharapkan mampu terlaksana setelah terpilihnya anggota legislatif dan presiden yang baru. Penyelenggara pemilu
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, pada bab ketentuan pasal 1 ayat 5 dan ayat 22 menyebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Adapun tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum pada pasal 12 ayat 1, yaitu KPU bertugas 1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. 2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. 3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. 4. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 5. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewenangan KPU terdapat di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPLN. 1. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. 2. Menetapkan peserta pemilu. 3. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu. 4. Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil